Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih materi sholat jamak dan sholat qashar. Kita akan belajar tentang pengertian hukum, syarat-syarat dan ketentuannya. Oke, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut video selengkapnya. Pertama, kita akan mempelajari tentang sholat jamak. Oke, Islam merupakan agama yang tidak memberatkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Di antaranya keringanan dalam beribadah adalah dalam mengerjakan sholat ya. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Nah, untuk itulah Islam memberikan kemudahan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat. Boleh dengan cara dijamak, qashar, ataupun keduanya. Salat jamak dilakukan jika seseorang sedang memiliki uzur atau halangan sehingga tidak dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya atau dalam keadaan darurat. Apa itu sholat jamak? Jamak secara bahasa artinya yaitu mengumpulkan. Sedangkan secara istilah jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dikarenakan sebab-sebab tertentu. Jadi menggabungkan dua sholat. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah atau keringanan yang diberikan pada seseorang pada kondisi tertentu. Oke, diingat-ingat ya, rukhsah itu artinya keringanan. Berikutnya hukum sholat jamak. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh. Oke, boleh itu artinya dikerjakan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Berbeda dengan wajib ataupun sunnah. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau mubah itu artinya boleh, ditinggalkan boleh, dikerjakan juga boleh. Adapun kondisi tertentu yang membolehkan sholat jamak diantaranya yaitu perjalanan jauh. Jadi ketika perjalanan jauh kemudian khawatir nanti waktu sholatnya akan terlewati, maka kita boleh menjamak sholatnya atau menggabungkan antara dua sholat. Kemudian kondisi yang lain yaitu ketika sedang sakit. Ya, ketika sedang sakit biasanya kita dibatasi untuk menyentuh air, maka boleh melakukan sholat dengan cara dijamak. Kemudian sholat yang boleh dijamak ya, tidak semua sholat dari 5 waktu itu semuanya bisa dijamak. Yang boleh dijamak yaitu sholat duhur dengan asar, kemudian sholat maghrib dengan isya, artinya itu sudah pasangan. Jadi kita tidak boleh menggabungkan sholat asar dengan maghrib, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, itu tidak boleh. Yang boleh hanya sholat duhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Secara pelaksanaan sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Apa itu jamak takdim dan jamak takhir? Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu untuk dilaksanakan pada waktu yang awal ya. Jadi dilaksanakan di waktu awal. Contohnya yaitu sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Oke, jadi pelaksanaannya tetap sama ya. Misalkan sholat duhur itu ada 4 rakaat, kemudian kita sholat duhur dulu 4 rakaat, setelah itu selesai baru langsung dilanjut berdiri, kemudian melanjutkan sholat asar 4 rakaat juga. Kemudian sholat maghrib juga sama dan isya. Sholat maghrib terlebih dahulu, sholat maghrib setelah 3 rakaat selesai berdiri, kemudian dilanjutkan sholat isya 4 rakaat. Itu yang dimaksud dengan jamak takdim. Jadi mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama ya. Duhur dengan asar itu kan waktu yang awalnya duhur, maka asar ikut ke duhur. Maghrib dengan isya berarti isya yang ikut ke maghrib. Berikutnya jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu untuk dilaksanakan pada waktu yang akhir. Kalau ini kebalikan dari jamak takdim. Contohnya
yaitu sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya ya. Jadi kalau jamak takdim tadi, takdim itu yaitu duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, di waktu yang pertama. Tapi kalau takhir ini berarti duhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Maghrib dan isya juga sama, sholat maghribnya itu dikerjakan di waktu sholat isya. Jadi itu perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir ya. Untuk jumlah rakaatnya masih tetap sama. Kalau duhur 4 ya berarti 4, asar 4 ya 4, maghrib 3, 3, isya 4 juga tetap 4. Baik. Berikutnya kita belajar tentang sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Secara bahasa, qashar artinya meringkas. Secara istilah yaitu melaksanakan sholat fardu dengan meringkas jumlah rakaatnya. Kalau jamak tadi itu mengumpulkan duhur dengan asar dikumpulkan jadi satu. Tapi kalau qashar itu meringkas jumlah rakaatnya, yaitu jumlah rakaat 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Oke, hukumnya sholat qashar yaitu mubah atau boleh ya, sama seperti sholat jamak. Namun tentunya untuk dapat melaksanakan sholat secara qashar itu harus ada syaratnya. Yang pertama yaitu perjalanan yang dilakukan bukan untuk kegiatan yang maksiat atau yang terlarang. Yang kedua, perjalanan melebihi 80,64 km. Yang ketiga, sholat yang diqashar hanya sholat yang tunai. Apa itu sholat yang tunai? Sholat tunai itu maksudnya adalah bukan sholat yang sifatnya itu qadha atau sebagai pengganti. Jadi misalkan kemarin kalian sakit, tidak melaksanakan sholat duhur, kemudian hari ini mau mengqadha sholat duhur, maka mengqadha sholat duhur di hari ini itu tidak boleh diqashar. Jadi rakaatnya tidak boleh diringkas. Karena duhur 4, maka mengqadhanya harus tetap 4, tidak boleh diqashar. Kemudian yang keempat yaitu hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sholat yang jumlah rakaatnya tidak 4, yaitu seperti maghrib 3, subuh 2 itu tidak boleh diqashar, maka harus tetap 3 ataupun 2. Kelima, niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Oke, yang perlu digarisbawahi tadi ya, nomor 1, 2, 3 dan 4 itu yang penting. Baik. Berikutnya kita belajar tentang jamak qashar ya. Jadi sholat jamak yang kita pelajari tadi dan sholat qashar itu kita gabungkan. Sholat jamak dan qashar adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan jumlah rakaatnya diringkas. Oke, jadi misalkan tadi sholat duhur dengan asar mau kita jamak di waktu duhur, itu kita gabungkan, berarti asarnya ikut di duhur, itu namanya jamak. Kemudian setelah dijamak, setelah mau kita lakukan bersamaan, kemudian rakaatnya juga kita qashar atau diringkas, jadi duhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, dan itu dilaksanakan di waktu duhur semua. Itu yang disebut dengan jamak qashar. Pelaksanaan sholat jamak qashar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim yang diqashar, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu awal dan jumlah rakaatnya diringkas. Contohnya sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi seperti yang tadi dicontohkan di awal, sholat duhur dan asar mau kita jamak, kita gabungkan dan kita kerjakan di awal waktu duhur, maka disebut jamak takdim. Kemudian rakaatnya diringkas, sudah dikumpulkan kemudian diringkas, yang awalnya duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2. Jadi sholat duhur dan asar bareng-bareng di waktu duhur dan rakaatnya diringkas hanya menjadi 2. Itu namanya sholat jamak takdim yang diqashar. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir yang diqashar. Apa itu? Yaitu
mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan pada waktu akhir dan jumlah rakaatnya diringkas. Contohnya, sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu asar. Jadi jamak takhir ya, jamak takhir itu kan berarti misalkan duhur dengan asar itu mau kita laksanakan bareng tapi di waktu asar, maka disebut jamak takhir. Yang dikosor berarti duhur dan asar dikerjakan di waktu asar, kemudian rakaatnya dikosor atau diringkas. Duhur yang awalnya 4 jadi 2 dan asar yang awalnya 4 juga jadi 2, dan itu dilaksanakan pada waktu asar, maka disebut jamak takhir yang dikosor. Oke, udah kan? Baiklah, demikian tadi sedikit penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Jangan lupa bagikan video ini supaya dapat memberikan manfaat lebih banyak ke orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.